Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kami, yaitu tentang menganalisis permasalahan pemberhentian tenaga kerja atau PHK di suatu perusahaan. Kami beranggotakan yaitu saya sendiri, yaitu Francisca, dan teman saya, Cindy Kurnia. Next. Baik, latar belakang masalahnya yaitu pemutusan hubungan kerja merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh perusahaan, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu. PHK dapat terjadi karena berbagai faktor seperti efisiensi perusahaan, penurunan kinerja, pengurangan tenaga kerja akibat restrukturisasi, hingga kondisi eksternal yang mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan, seperti krisis ekonomi atau perubahan regulasi pemerintah. Meskipun PHK merupakan salah satu hak perusahaan untuk mengurangi beban operasional, proses ini seringkali menimbulkan dampak yang signifikan, baik bagi karyawan yang terkena PHK maupun bagi perusahaan itu sendiri. Yang kedua, ada rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya PHK di suatu perusahaan? Ada dua bagian, yaitu yang pertama faktor internal, misalnya kinerja perusahaan, efisiensi operasional. Yang kedua faktor eksternal, seperti krisis ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah. Yang kedua, bagaimana dampak PHK terhadap perusahaan dan karyawan yang terkena dampak? Dampak bagi perusahaan itu ada seperti reputasi perusahaan berdampak juga, dan kemudian berdampak juga pada produktivitas. Kemudian dampak bagi karyawannya yaitu seperti kehilangan pekerjaan dan juga kesejahteraan sosial. Dan yang ketiga sebagai rumusan masalahnya adalah bagaimana perusahaan dapat mengelola proses PHK dengan cara yang adil dan beretika, prosedur yang harus ditempuh agar PHK sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Yang kedua, cara perusahaan mengurangi dampak negatif PHK terhadap karyawan yang terkena. Yang keempat adalah apa saja solusi atau alternatif yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan untuk meminimalkan kebutuhan PHK. Ada yaitu pengelolaan sumber daya manusia yang lebih efisien dan juga melakukan pendekatan lain seperti pelatihan ulang dan juga pengurangan jam kerja. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu jenis-jenis PHK. Jenis-jenis PHK itu ada tiga bagian. Yang pertama itu PHK sukarela. Yang dimaksud dengan PHK sukarela adalah karyawan mengundurkan diri dengan kesepakatan. Yang kedua, PHK sepihak, yaitu dilakukan oleh perusahaan karena alasan tertentu. Yang ketiga itu PHK massal, yaitu terjadi akibat restrukturisasi atau kondisi ekonomi. Selanjutnya, analisis kasus PHK atau pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja adalah salah satu bentuk pemutusan kontrak kerja antara pekerja dengan perusahaan yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. PHK dapat terjadi baik secara sepihak oleh perusahaan maupun dengan persetujuan bersama antara pihak perusahaan dan pekerja. Untuk menganalisis suatu kasus PHK, kita perlu memperhatikan beberapa aspek penting baik dari segi hukum, ekonomi, sosial, maupun etika. Yang selanjutnya adalah tinjauan hukum. Tinjauan hukumnya itu adalah aspek hukum dalam PHK sangat penting untuk memastikan apakah PHK dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau sebelum diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Beberapa hal yang perlu diperhatikan itu adalah yang pertama, prosedur PHK yang sah, yaitu sesuai dengan ketentuan. PHK harus mengikuti prosedur yang benar, termasuk pemberitahuan sebelumnya. Biasanya dilakukan 30 hari sebelum melakukan PHK. Selanjutnya, pemberian alasan yang jelas dan dokumentasi yang lengkap. Yang kedua, hak-hak karyawan yang diberhentikan, yaitu karyawan yang di PHK berhak atas pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang ketiga yaitu PHK karena alasan yang tidak sah, yaitu PHK yang dilakukan tanpa dasar hukum atau prosedur yang benar dapat berisiko bagi perusahaan karena bisa berujung pada tuntutan hukum.
Yang selanjutnya ada aspek etika. Secara etika, perusahaan seharusnya mempertimbangkan kesejahteraan karyawan dalam setiap keputusan bisnis yang diambil. Aspek ini sangat penting terutama dalam mengelola hubungan industrial yang harmonis. Perusahaan diharapkan memiliki etika itu untuk yang pertama, memberikan informasi yang jelas kepada karyawan mengenai alasan PHK. Yang kedua, menyediakan program dukungan bagi karyawan yang di PHK, seperti pelatihan keterampilan baru atau bantuan dalam mencari pekerjaan baru. Dan yang ketiga, yaitu menyusun kebijakan PHK yang adil dan transparan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Cindy. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu ada penyelesaian yang dilakukan perusahaan saat melakukan PHK. Satu, pemberitahuan awal. Dua, negosiasi dan konsultasi. Tiga, pemenuhan hak karyawan. Empat, penyusunan paket pesangon yang layak. Lima, pelatihan atau bantuan karir. Enam, dokumentasi proses PHK. Tujuh, penyelesaian hubungan kerja secara profesional. Pelanggaran yang terjadi dalam PHK. Pelanggaran dalam proses pemutusan hubungan kerja atau PHK dapat terjadi jika perusahaan tidak mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku, baik dari segi hukum, etika, maupun hak-hak karyawan. Berikut adalah beberapa contoh pelanggaran yang dapat terjadi dalam proses PHK. Satu, pelanggaran terhadap prosedur PHK. Dua, pelanggaran terhadap hak-hak karyawan. Tiga, pelanggaran terhadap non-diskriminasi. Keempat, pelanggaran terhadap perjanjian kerja. Yang kelima, pelanggaran terkait dengan proses perekrutmen dan seleksi. Keenam, pelanggaran hak atas pemberitahuan PHK. Ketujuh, pelanggaran dalam PHK karena alasan diskriminatif atau tidak etis. Selanjutnya adalah dampak pelanggaran PHK. Tuntutan hukum, karyawan yang merasa tidak diperlakukan adil dan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial untuk menuntut pemenuhan haknya atau bahkan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Yang kedua, denda dan sanksi. Perusahaan yang melanggar ketentuan PHK dapat dikenakan denda atau sanksi administratif oleh instansi terkait seperti Dinas Ketenagakerjaan. Dan yang ketiga, kerusakan reputasi. Pelanggaran yang terjadi dalam proses PHK dapat merusak reputasi perusahaan di mata publik dan karyawan, serta berpengaruh pada hubungan kerja di masa depan. Yang selanjutnya ada penyelesaian yang dilakukan saat melakukan PHK dalam suatu perusahaan. Penyelesaian yang dilakukan saat melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK dalam suatu perusahaan yang penting untuk memastikan bahwa proses berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Langkah-langkah penyelesaian ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif bagi karyawan yang terkena PHK, menjaga hubungan baik dengan pihak-pihak terkait, serta meminimalkan potensi masalah hukum bagi perusahaan. Yang selanjutnya ada penyelesaian yang dilakukan saat melakukan PHK dalam suatu perusahaan. Berikut adalah langkah-langkah yang umum yang dilakukan oleh perusahaan penyelesaikan proses PHK secara benar dan efektif. Yang pertama ada evaluasi alasan PHK, yang kedua konsultasi dengan pihak terkait, yang ketiga ada pemberitahuan PHK, yang keempat ada pembayaran hak-hak karyawan, yang kelima ada proses administrasi dan dokumen. Yang keenam ada bantuan dan dukungan pasca PHK. Yang ketujuh ada penyelesaian sengketa jika ada. Dan yang kedelapan pelaporan kepada Dinas Ketenagakerjaan. Jadi kesimpulannya adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK merupakan proses yang tidak terhindarkan dalam dinamika dunia kerja, baik karena alasan esensi perusahaan, restrukturisasi maupun pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan dalam melaksanakannya. PHK harus dilakukan dengan prosedur yang jelas dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia. Proses PHK yang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan hukum dapat meminimalisir konflik hukum dan sosial, serta memastikan hak-hak karyawan seperti uang pesangon, hak cuti, dan jaminan sosial terpenuhi dengan baik. Selain itu, komunikasi yang terbuka antara manajemen, perusahaan, dan karyawan, baik sebelum maupun setelah PHK, sangat penting untuk menjaga hubungan yang harmonis dan mengurangi dampak emosional yang mungkin akan timbul. Segitu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika jika kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.